Namaku Kayla. Dulu, aku adalah tipe cewek yang selalu percaya bahwa cinta itu indah. Layaknya dongeng yang selalu berakhir bahagia. Aku rela melakukan apapun untuk orang yang aku sayang. Berjuang habis-habisan dan memberikan segalanya tanpa sisa. Tapi, semua keyakinan itu hancur, berkeping-keping, setelah aku disakiti begitu dalam oleh orang yang paling aku perjuangkan. Rasanya seperti dunia runtuh di depan mata. Sejak saat itu, aku membuat janji pada diriku sendiri. Sebuah janji suci yang tak boleh kulanggar. Aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi kepada siapapun. Aku sudah terlalu lelah, merasa tidak cukup baik. Terlalu lelah, berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Dan yang paling menyakitkan, aku lelah menjadi pilihan kedua. Aku membangun tembok tinggi di sekeliling hatiku, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa masuk dan melukainya lagi. Sampai akhirnya muncul seseorang yang sama sekali tidak pernah aku perhitungkan. Kehadirannya begitu samar, nyaris tak terlihat di antara keramaian sekolah. Namanya Davin. Cowok pendiam yang selalu duduk di bangku paling belakang kelas. Dia tidak banyak bicara, tidak pernah mencoba mencari perhatian, dan sepertinya lebih suka berada di dunianya sendiri. Tapi anehnya, dia punya tatapan mata yang berbeda. Tatapan yang seolah bisa menembus semua pertahananku. Yang seolah tahu semua rasa sedih dan kecewa yang selama ini aku sembunyikan, ropet-ropet di balik senyum palsu. Awalnya, aku tidak peduli. Bagiku, dia hanyalah teman sekelas biasa. Tidak lebih. Tapi takdir punya cara kerjanya sendiri, bukan? Semuanya dimulai dari sebuah kejadian yang sangat sepele. Sebuah momen yang awalnya terasa sama sekali tidak penting. Hari itu, di tengah pelajaran matematika yang membosankan, aku baru sadar kalau aku lupa membawa pulpen. Panik, aku menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba meminjam dari moonman di sekitarku. Tapi sialnya, tidak ada satupun yang punya pulpen cadangan. Saat aku hampir menyerah dan pasrah tidak mencatat, tiba-tiba sebuah pulpen hitam terdorong pelan dari belakang ke mejaku. Aku menoleh dan mendapati Davin yang menyodorkannya. Dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan, dia bilang, "Pakai aja, aku masih punya yang lain." Sesederhana itu, tidak ada kalimat romantis, tidak ada tatapan penuh makna seperti di film-film. Hanya sebuah pulpen dan kalimat singkat. Tapi entah kenapa, saat aku menatap matanya sejenak dan mengucapkan terima kasih, ada sesuatu yang terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang berbicara kepadaku dengan cara yang tidak membuatku takut. Cara bicaranya begitu tulus dan tanpa pretensi, seolah dia mengerti cara berkomunikasi yang tidak akan memicu alarm bahaya di hatiku yang sudah telanjur waspada. Momen itu berlalu begitu saja. Tapi entah kenapa, pulpen itu terasa sedikit lebih berat di tanganku. Beberapa minggu setelah insiden pulpen itu, kebetulan aneh mulai terjadi. Aku jadi lebih sering bertemu Davin di momen-momen yang entah kenapa selalu tepat. Suatu hari, saat teman-temanku sudah pulang duluan, dan aku terpaksa makan sendirian di kantin yang mulai sepi, tiba-tiba Davin datang dan duduk di meja sebelahku. Dia tidak menyapa, hanya memesan makanannya dan makan dalam diam. Tapi entah kenapa, kehadirannya yang sunyi itu membuatku tidak merasa sendirian lagi. Di lain waktu saat kegiatan ekstrakurikuler membuatku harus pulang hampir maghrib, aku melihatnya berjalan di koridor yang sama. Tanpa basa-basi, dia menghampiriku dan berkata, "Kebetulan lewat. Mau bareng aja, arah kita sama kan?" Lagi-lagi, tidak ada rayuan atau usaha berlebihan, hanya sebuah tawaran sederhana yang terasa tulus. Puncaknya adalah suatu sore yang mendung. Aku sedang duduk sendirian di tangga belakang sekolah, tempat yang jarang dilewati orang. Entah kenapa sebuah lagu yang kudengar dari ponsel mengingatkanku pada masa lalu, pada semua rasa sakit yang pernah kualami. Tanpa bisa kutahan, air mataku mulai jatuh. Aku menangis dalam diam, berharap tidak ada yang melihatku dalam kondisi serapuh ini. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki pelan di belakangku. Itu Davin.
Dia tidak bertanya kenapa aku menangis. Dia tidak mencoba menghiburku dengan kata-kata klise. Dia hanya berdiri sejenak, lalu duduk di anak tangga di sebelahku, menjaga jarak yang sopan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata pelan, "Kalau mau, diam dulu, aku temenin." Dan benar saja, kami duduk di sana dalam diam. Tidak ada percakapan, tidak ada pertanyaan, hanya suara angin dan isak tangisku yang perlahan mereda. Justru keheningan itulah yang paling menenangkan. Saat itu aku sadar, kadang yang paling kita butuhkan bukanlah nasihat atau solusi, tapi hanya seseorang yang bersedia duduk di sebelah kita, menemani kita melewati badai dalam diam, tanpa menghakimi atau bertanya apapun. Kehadiran Davin terasa seperti jangkar di tengah lautan emosiku yang bergejolak. Hari demi hari, minggu demi minggu berlalu. Interaksi kami masih sama, sederhananya. Sebuah sapaan singkat di koridor, anggukan kepala saat berpapasan, atau terkadang obrolan ringan tentang tugas sekolah. Davin tidak pernah mengirimiku pesan-pesan gombal di malam hari. Dia tidak pernah mencoba memegang tanganku atau melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan cowok saat mendekati seorang cewek. Dia benar-benar berbeda, dan pelan-pelan aku mulai menyadari satu hal yang paling penting. Davin tidak pernah berusaha membuatku jatuh cinta padanya. Dia tidak punya agenda tersembunyi. Semua yang dilakukannya terasa tulus, tanpa pamrih. Anehnya, justru karena dia tidak berusaha itulah, kehadirannya malah secara perlahan membuatku lupa alasan kenapa dulu aku begitu takut untuk mencintai lagi. Dia selalu perhatian, tapi tidak pernah berlebihan. Misalnya, saat dia tahu aku belum makan siang, dia tidak akan membelikanku makanan, tapi hanya akan bilang, "Kantin masih buka loh, nanti mah kamu kambuh." Dia selalu ada, tapi tidak pernah menuntut balas jasa. Dia selalu mendengarkan semua ceritaku, bahkan yang paling tidak penting sekalipun, tanpa pernah mencoba mengatur atau mengubah diriku. Dia membiarkanku menjadi diriku sendiri, dengan semua luka dan ketakutanku. Dan perlahan tapi pasti, tembok es yang kubangun dengan susah payah di sekeliling hatiku mulai menunjukkan retakan. Kehangatan dari sikapnya yang tulus mulai mencairkan bekunya hatiku. Aku mulai merasa nyaman di dekatnya. Rasa takut yang biasanya muncul setiap kali ada cowok yang mendekat, kini sama sekali tidak terasa saat aku bersama Davin. Yang ada hanyalah rasa aman dan tenang. Sampai suatu sore, saat kami sedang duduk di taman dekat sekolah, sambil melihat matahari terbenam, Davin tiba-tiba memecah keheningan. Dia menatapku, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Lalu dengan suara yang mantap, namun lembut, dia berkata, "Kayla, aku nggak akan minta kamu untuk percaya sama cinta lagi. Aku tahu, itu sulit buat kamu. Aku cuma mau kamu tahu, kalau ada orang yang mau jagain kamu, tanpa pernah bikin kamu merasa takut." Aku terdiam. Lama sekali, jantungku berdebar kencang. Tapi anehnya, aku tidak merasa panik. Kata-katanya menusuk langsung ke bagian hatiku yang paling dalam. Bagian yang selama ini selalu merasa tidak terlihat. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, setelah merasa diabaikan dan tidak berharga, akhirnya aku merasa dilihat, didengar, dan dihargai seutuhnya sebagai diriku sendiri. Aku tidak langsung menjawab perasaannya hari itu. Aku masih butuh waktu untuk memproses semuanya. Tembok di hatiku memang sudah retak, tapi belum sepenuhnya hancur. Masih ada sisa-sisa ketakutan yang hinggap, dan yang paling luar biasa adalah Davin mengerti. Dia sama sekali tidak memaksa atau menuntut jawaban. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Gak apa-apa, ambil waktu sebanyak yang kamu butuhin." Dan justru sikapnya yang penuh pengertian itulah yang menjadi sentuhan terakhir yang menyembuhkan hatiku. Dia memberiku ruang untuk bernapas, ruang untuk berdamai dengan masa laluku sendiri. Dia tidak mencoba menjadi pahlawan yang menyelamatkanku, tapi dia menjadi teman yang sabar, menemaniku, menyembuhkan diriku sendiri. Sekarang, aku bukan lagi Kala yang sama, cewek sinis
yang takut pada cinta. Aku memang belum sepenuhnya sembuh, tapi aku sedang dalam perjalanan ke sana. Aku belajar satu hal yang sangat berharga dari semua ini. Kadang, cinta terbaik tidak datang dari orang yang kita kejar mati-matian atau kita impikan dalam dongeng. Tapi cinta terbaik justru datang dari orang yang diam-diam dengan tulus menjaga kita dari jauh. Orang yang hadir bukan untuk memiliki, tapi untuk menemani. Aku tidak tahu hubungan ini akan berakhir menjadi apa. Aku tidak punya ekspektasi apapun, tapi yang aku tahu pasti adalah untuk pertama kalinya, setelah sekian lama terkunci dalam kegelapan, hatiku terasa hangat, dan aku siap untuk membuka hati ini lagi. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.